Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentalaah, memahami materi Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Kita sampai pada telaah surat Al-Hadid ayat terakhir itu ya, 28 ini. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas ya, tentang utusan-utusan Allah semenjak Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan keturunannya yang menurunkan ya, Banu Israel, kemudian yang menurunkan Banu Ismail yang lahir kemudian hari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ya, kebanyakan mereka fasik dari agama Islam yang dibawa leluhur mereka, yaitu nabi-nabi, sehingga berubah dari agama Islam jadi Yahudi, jadi Nasrani, dan agama-agama yang dikarang-karang oleh manusia. Maka disebut wa katsirun minhum fasikun, ayat 26. Kemudian Allah perturutkan di belakang mereka para rasul, dan juga diikutkan setelah mereka itu Nabi Isa ibn Maryam. Yang Isa ibn Maryam itu wa atainahul injil, kami bekali pemahaman hidup ya yang bernama Injil. Selanjutnya, pada hati orang-orang yang mengikuti ajaran Injil itu ya ada perasaan rasa santun dan sayang. Ini buah pelaksanaan ajaran Islam yang diterangkan pada Injil, sehingga hati mereka itu timbul rasa santun dan sayang, belas kasih, sehingga ajaran Islam itu tercermin dalam perilaku-perilaku, karena yang ditanam adalah ajaran yang maha sayang, yang maha kasih, yaitu Allah SWT. Selanjutnya, sepeninggal Isa bin Maryam, mereka memelihara memelihara apa? Sistem pendekatan kepada Allah supaya hati mereka lembut, yang disebut rohbaniyah ya. Rohbaniyah ini dari kata rohaban rohoban warohaba. Rohaba itu perasaan takut, sehingga perasaan takut ini ya ditumbuh kembangkan dalam bentuk hidup di biara-biara yang terisolir. Yang ini menurut Al-Quran ibtada'uha, mereka mengada-adakannya. Nah, bid'ah di sini maknanya secara teoritis,
bukan ajaran. Jadi yabtada'u itu artinya mengada-adakan hal baru, tapi bukan ajaran. Tapi sistem pendekatan bagaimana jiwa ini dikondisikan supaya apa? Timbul perasaan takutnya kepada Allah. Yang itu maka tabnaha, kami tidak mewajibkannya alaihim, atas mereka, illabtigoa, kecuali ya mengharap mencari ridwan Allah, ridho Allah. Jadi bid'ah maksudnya, yang dimaksud di bid'ah di sini bukan bid'ah ajaran, tapi apa? Sistem pendekatan diri supaya apa? Manusia itu tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani, mengkonsentrasikan ibadah-ibadah yang terisolir dari kehidupan sosial. Namun fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, sayangnya mereka tidak memelihara sistem ini ya dengan sebenar-benarnya menjaga, memelihara. Nah, kalau menimbulkan perasaan takut ini kan boleh-boleh saja kan ya. Dengan apa? Bertambah dekat kepada Allah, maka akan ditambah perasaan takut kepada Allah. Nah, orang yang mengenal Allah, dia akan merasa takut untuk melanggar ketentuan standar hukumnya. Ya, bertambah kamu dekat kepada Allah, maka akan ditambah cinta kepada Allah. Orang yang cinta Allah, dia akan takut kehilangan yang dicintai. Gitu ya. Nah, yang di dalam ajaran Islam diajarkan tentang sistem laku. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu yang mentobati apa? Ketaatannya. Ibadahnya Nabi itu ditobati. Ya. Kenapa? Ketidaksempurnaan di dalam menjalani ketaatan. Sedangkan nikmat Allah tidak terbatas. Padahal kita diperintah syukur kan. Syukur itu menggunakan nikmat untuk modal mentaati Allah. Tapi kenyataannya kan enggak, banyak tersita orientasi kita menikmati nikmat, lupa Allah yang memberi nikmat. Sehingga orang semakin menikmati nikmat, timbul rasa beraninya. Buktinya apa? Saya maksiat ya tetap nikmat. Ya, seharusnya tidak demikian. Semakin dikasih nikmat, bertambah takut. Kenapa? Menggunakan nikmat itu tidak sempurna untuk menjalani taat. Kebanyakan tersita kesadaran kita menikmati nikmat itu. Nah, itu yang ditobati kan. Astagfirullahaladzim. Manusia itu sempurna dalam kemaksiatan, tidak pernah sempurna di dalam menjalani ketaatan. Buktinya apa? Taat kan berat. Kenapa kok taat pada Allah kok berat? Karena tidak senangnya pada taat. Kenapa menjalani maksiat kok gampang? Karena senangnya pada maksiat. Nah, ini kalau dikondisikan dalam bentuk laku-laku, caranya gimana? Diistiqomahi ibadah itu. Perintah Rasulullah ya, wastaqim kama umirta ya, dan beristiqomahlah kamu Muhammad. Untuk apa? Mengkontinyukan taat-taat tadi, mengkontinyukan tobat-tobat lewat taat tadi. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang menjalani pertobatan beserta engkau. Nah, jadi mereka itu mengkondisikan bagaimana ya? Tidak menyakiti orang, tidak menyakiti binatang, berupaya meninggalkan nikmat-nikmat. Ya, ini kan sistem itu ya. Sebab apa? Kalau saya menikmati nikmat ya lupa Allah, maka hidup dalam kesederhanaan. Nah, jadi ibtada'uha ini bukan ajarannya. Nah, makanya rohbaniyah itu dari kata rohaban itu takut. Rohbaniyah itu artinya apa? Sistem yang dengan menjalani sistem itu perasaan takutnya timbul.
Semakin orang banyak nikmat Allah, semakin lupa Allah untuk ditaati. Itu sebetulnya maksiat lewat nikmat. Nah, maksiat lewat nikmat itu orang nggak merasa salah kan. Nah, di sini bukan bid'ah dalam arti bid'ah yang sesat, tapi bid'ah dalam arti membuat sebuah cara pendekatan diri kepada Allah, bukan caranya baru, tapi cara yang dikondisikan tadi. Ya, ibaratnya orang sakit itu jangan keluar dulu, ya, apalagi masih lemah, supaya tidak tertular pergaulan umum. Nah, ya, maka hidup mengisolir diri. Nanti kalau sudah kuat, tidak apa-apa kamu keluar, ya, karena sudah memahami seluk-beluk penyakit yang sifatnya rohani. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka fa'atainal ladzina amanu minhum, ya. Maka kami berikan kepada orang-orang amanu yang mengimani sistem pendekatan diri kepada Allah tadi. Minhum, di antara mereka, ajrohum, pahala mereka. Jadi orang-orang yang memelihara tadi tradisi mengisolir diri, apalagi setelah ditinggal Nabi Isa, kondisi muslim pengikut Injil itu tidak aman, hidup di gua-gua karena dikejar oleh raja-raja waktu itu. Nabi Isa saja ya disebut Al-Masih. Di antara Masih itu ya ada yang mengatakan dari kata siyaha, mengelana, tidak aman ya hidup di sana, pindah-pindah tempat. Kan dilaporkan oleh pengkhianat umatnya ya, akhirnya tangkap itu, tapi Allah menyelamatkan. Justru yang melaporkan wajahnya diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, ini ya. Nah, jadi karena mereka itu tadi tidak aman kondisinya, maka hidup menyepi jauh dari keramaian, hidup dalam kewaspadaan. Nah, itu saat Islam dalam kondisi asing dan ajaran Islam menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia. Bisa terjadi apa? Bisa terjadi. Islam dimulai asing, nanti akan menjadi asing ya di tengah-tengah umat manusia. Nah, maka fa'atainal ladzina amanu, maka kami berikan kepada orang-orang yang mempercayai Islam yang dibawa oleh Nabi Isa dengan standar pemahaman Injil, minhum, di antara mereka, ajrohum, pahala mereka, ganti mereka apa? Dikasih perasaan takut kepada Allah. Namun wakatsirum minhum fasikum, sayangnya ya, kebanyakan mereka itu fasik dari ajaran Islam yang dibawa Nabi Isa. Kenapa? Setelah Al-Quran turun, estafet tidak dilanjutkan menjadi Ahlul Quran, justru menentang ajaran Nabi Isa itu sendiri. Padahal nama Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad disebut-sebut dalam Injil, ya. Wa mubasysyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan kuberitakan tentang datangnya utusan setelahku namanya Ahmad. Itu dalam Al-Quran, dalam Injil disebutkan, dalam Taurat disebutkan. Jadi estafet Nabi akhir zaman ini, Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini tidak dilanjutkan. Ya, makanya fasik keluar dari garis kesejarahan Islam. Nah, sekarang apa? Memungkinkan sekali kita keluar dari kesejarahan Islam. Kenapa? Standar pemahaman Islamnya bukan Islam yang dipahamkan oleh Al-Quran maupun Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang ikatan kita hari ini apa? Kebangsaan kan? Nasionalisme kan? Ikatan-ikatan yang dibikin oleh manusia. Padahal ikatan kita ini ikatan akidiyah, ikatan akidah, ya, akidiyah, ikatan ya keimanan kepada Allah yang sama. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah beriman, ya ahli Taurat, ya ahlul Injil, kamu kan sudah beriman, sayang ya, ittaqullaha, ya, jagalah Allah,
pesan-pesan Allah, jaga. Kalau kamu hati-hati, jagalah pesan Taurat, jagalah pesan Injil. Di antara pesan yang dipesankan apa? Ikutlah Nabi akhir zaman sebagai pelanjut risalah yang dibawa Nabi Isa maupun Nabi Musa dan Nabi Bani Israel lainnya. Nah, estafet ini tidak dilanjutkan sehingga bertambah jauh, menutupi kebohongan, ditutup kebohongan yang baru terus, ya. Dan ini sampai hari ini berapa miliaran manusia jadi korban kebohongan yang diatasnamakan agama-agama nabi-nabi. Padahal agama nabi-nabi itu Islam, orangnya Muslim, gitu ya. Ya. Wa aminu, dan percayalah bi rasulihi, dengan utusannya siapa? Muhammad SAW. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Lanjutkan, sayang kamu. Nah, yu'tikum, Allah pasti memberikan kepada kamu kiflah ini dua bagian. Apa? Jadi umat Taurat, umat Injil, umat Al-Quran. Itu ya. Kalau kamu tidak mengikuti Nabi akhir zaman sebagai standar keislaman, batal Islamnya. Ya. Kesedihanmu waktu membela Nabi Isa, membela nabi-nabi Bani Israel itu hilang. Ya, tidak diganti oleh Allah. Kenapa? Kamu tidak melanjutkan pembelaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi tidak menolong Rasulullah Muhammad SAW. Tidak melibatkan diri dalam perjuangan yang diperjuangkan Rasulullah Muhammad SAW. Rugi kamu. Ya, kiflah ini yu'tikum, pasti Allah memberikan kepada kamu, umat Taurat, umat Injil, kiflah ini dua bagian. Apa? Pernah menjadi Muslim dengan standar Taurat Injil, dan selanjutnya menjadi Muslim dengan standar pemahaman pembekalan hidup Al-Quran. Itu dua bagian. Bahagia kamu. Min rahmati, dari rahmatnya. Apa rahmat apa? Dikasih kitab itu tadi, kitab Taurat Injil. Ya. Injil itu ada Taurat. Nah, baru diberi Al-Quran. Itu kehebatan mereka. Itu ya. Tapi sayang, itu ya, kamu murtad dari standar Islam, Taurat, Injil maupun apalagi Al-Quran, kamu tidak mengakui. Nah, ayat ini diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran supaya kita mewaspadai, jangan sampai kita Muslim tapi standar pemahaman hidup bukan dengan standar Al-Quran, bukan berteladan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya murtad tidak terasa. Nah, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 itu, Al-Baqarah ya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Nah, jadi orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab itu tidak senang. Berarti apa? Benci. Apa yang dibenci? Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kalau masalah kekayaan, mereka memiliki jaringan bisnis internasional. Kalau solidnya, ya, persatuan mereka punya lembaga-lembaga yang mempersatukan dalam melawan Islam. Itu ya. Apa yang tidak senang, mereka benci. Ayyunazzala 'alaikum min khairin mir rabbikum. Ya, Allah turunkan terbaik kepada kamu. Apa? Al-Quran itu ya. Makanya kalau kita tidak ngaji Quran, mereka berhasil mewujudkan ketidaksenangannya tadi. Makanya waddu lau takfuru kama kafaru, mereka berharap senang kalau kamu kafir seperti halnya mereka mengkafiri Taurat Injil, kafir dengan Quran, podo aja. Fatakunu sawa, maka kamu jadi sama dengan mereka. Standar pemahamannya hidup tidak yang diturunkan oleh Allah, mengikuti faham-faham yang dibikin manusia, komunisme, sosialisme, ya, masya Allah, nasionalisme. Padahal Muslim ya. Kamu bukan diikat oleh suku, bangsa, warna kulit, ya, tapi diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu. Itu ya. Maka wa yaj'al, maka Allah akan menjadikan dengan melaksanakan apa? Taurat, setelah turun Injil gabung dengan Injil, setelah turun Quran, Taurat, Injil mengikuti.
Al-Quran. Ya, maka Allah akan menjadikan lakum bagi kamu nuron, cahaya kehidupan. Itu ya. Jadi kalau kita ingin hati padang, hati lapang, mensikapi perubahan hidup, itu ya, gunakan pemahaman Al-Quran. Ya, sebab kalau kita ini mengikuti perubahan hidup, terombang-ambing hati kita. Sedih lupa Allah, senang lupa Allah. Nah, kalau dulu musyrik dulu, kalau di lautan ingat Allah, kalau ada gelombang besar itu, kullama wasyat humul mauj da'awullah mukhlisina lautin. Saat mereka dihantam ombak yang besar itu, nyeru-nyeru Allah, ya Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Falamma najjahum minal barri idza musyrikun. Ketika dikembalikan ke darat lagi, mereka musyrik kepada Allah lagi. Itu musyrik klasik itu. Kalau hari ini ndak, ya, dalam kondisi seneng, susah, sedih, bahagia, lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, hadirin rahimakumullah, nuron, cahaya. Kenapa? Karena tumpuan hati kita ya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu penerang langit bumi. Itu ya. Di mana? Iman ini di sini. Itu ya. Nah, itu bedanya ajaran yang benar. Kalau ajaran yang salah itu semakin dibela, itu akan menimbulkan kekalutan jiwa. Semakin didanai tambah rugi kita. Ya. Tapi kok coba kalau kita menyediakan kehidupan untuk agama Allah, hatinya terang. Ya. Sebab tenang itu di dalam keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merintah itu yang menghidupkan semesta ini. Yang merintah itu, yang melarang itu, yang mematikan semesta raya itu. Ada kekuatan semacam itu. Hadirin rahimakumullah. Itu yang menyebabkan para nabi, pengikut pembela nabi itu bertahan di dalam kehidupannya. Ya. Kenapa ajaran selain Islam itu membuat kegelapan hidup? Ya. Masalu nurihi kamiskat, cahaya Allah itu seperti reflektor. Hati dada mukmin itu reflektor. Itu ya, itu dada mukmin itu. Fihal misbah, di dalam reflektor itu ada lampu, pelita. Al misbah fi zujaja, pelita itu di dalam kaca. Ya. Az-zujajah tu ka'annau kaukabun durriyun. Sedangkan kaca itu seperti apa? Bintang yang gemerlap. Itu dada mukmin itu. Nah, Al-Quran itu kalau dilaksanakan semacam itu, makanya mereka tidak senang turun Quran, tidak senang. Ya. Wallahu yahtahsu bi rahmatihi ma yasha. Allah mengkhususkan rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Pernah kita punya dikasih pemahaman bahwa Al-Quran itu rahmat khusus bagi Allah, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau kita tidak ngaji, jangan-jangan indikasinya kita tidak diberi waktu untuk apa? Dekat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yahtasyu bi rahmatihi ma yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki karunia yang agung. Karunia itu gini ya. Ketika Allah memberi, tidak ada pengaruh, tidak dipengaruhi oleh yang diberi. Seperti Nabi Adam ya. Nabi Adam punya apa? Baru hadir, baru dicipta, tidak punya prestasi apa-apa, belum pernah melaksanakan tugas-tugas, bahannya dihinakan. Lu kok malaikat diperintah sujud? Itu apa itu? Dari mana itu? Dari Allah semata. Jadi Al-Quran ini pemberian dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau saya mengasihi orang kadang-kadang kasihan ya, enggak dicintai itu. Pernah kita. Wallahu dzul fadlil azim itu Al-Quran. Nah, makanya nur. Kalau kamu mengikuti ajaran akhir zaman, Rasul akhir zaman, bukan saja mengikuti, membela, wa azzaruhu, membelanya, akan timbul ya batin ini tenang, cahaya. Tamsu nabi, yang kamu berjalan dengan cahaya itu. Nah, jadi itu iman itu bisa dicabut, bisa diberikan, bisa dipindah. Hati-hati, ini yang kita takutkan kan gitu. Ya, Masya Allah.
Kemudian yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang pelita tadi dikasih minyak pohon yang diberkahi, zaitun itu pohon zaituna, la syarqiyah wala gharbiyah, yang keperpihakannya itu tidak barat ke timur, cahayanya langsung ke Allah. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah tujuan mantul ini, sholat kita kepada Allah mantul, itu ya. Ikatan persaudaraan kita itu karena apa? Iman yang sama dengan standar pemahaman iman Al-Quran tentunya, maka akan menimbulkan pantulan-pantulan kilauan di dalam batin manusia. Nah itu yang harus dijaga, la syarqiyah wala gharbiyah, ya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah membimbing kepada cahayanya itu siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita ngaji Quran berarti apa? Ya Allah, mungkin indikasi, saya harapan indikasi saya kau bimbing kepada cahayamu ya Allah. Berarti apa? Kalau tidak ada waktu ngaji Quran, jangan-jangan kita dijauhkan dari cahaya itu, ya. Walau lam tamsas hunar, ya, yakadu zaituha yudhi'u, hampir saja minyaknya itu berkilo meskipun tanpa disulut api. Jadi ibadah kita ini seperti menghidupkan itu. Energi ibadah yang kita keluarkan itu menyulut api tadi. Walau lam tamsashun nur, ya, walau lam tamsashun nar. Jadi kegiatan-kegiatan taat itu sebetulnya menyulut iman tadi. Makanya iman itu bertambah berkurang apa cahayanya. Coba kalau maksiat, ya malas ibadah, malas ini, hatinya sedih, ya, itu kan api tidak disulut dengan api taat tadi. Ya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya iman, cahaya Islam, kemudian cahaya ibadah tadi campur jadi satu, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linuri mayasya, Allah membimbing menuju cahaya Allah itu siapa yang Allah kehendaki. Dan ini bisa dicabut itu cahaya itu. Buktinya Pak Korun murtad, ya, Rohib Bal'am murtad, asalnya dididik Nabi Musa jadi mungsuhi Nabi Musa, itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, wa yaghfir lakum, tidak itu saja Allah mengampuni kamu. Kenapa? Seluruh ibadahmu dalam rangka tobat. Pernahkah kita mentobati ngaji kita? Ya Allah, saya ngaji ya, ampuni ya Allah dosa saya. Waktu untuk memahami Quran tidak sebanyak waktu untuk memahami yang lainnya ya Allah. Itu ya. Sedekah, pernah kita mentobati sedekah? Ya Allah, kalau untuk senang saya itu saya tidak pernah ingat-ingat, tapi kalau untuk mengikuti senangmu, apa yang pernah saya keluarkan kok 1 minggu tidak hilang ya Allah, masih ingat 1.000 mah tak kayak nol. Kan semacam itu kan. Seharusnya yang kita keluarkan untuk Allah itu menggembirakan kita, kok merisaukan itu. Berarti apa? Belum bisa menikmati cahaya taat. Ya, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun Penyayang. Di mana ampunan Allah, sayangnya Allah itu diletakkan pada keperpihakan kepada iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadi umatnya Nabi, hanya menyanjung Nabi saja, pandai menyanjung, ya enggak, yang namanya ekspresi cinta itu yang menyanjung. Tapi cinta yang palsu dengan yang benar itu kan keperpihakan kepada tugas-tugas Nabi. Banyak orang mengaku cinta ketika aman, tapi banyak orang tidak mengaku cinta dalam kondisi terancam kan. Semua terancam, mau ngaku muslim kan kan. Itu namanya cinta palsu. Itu ya. Ittiba Nabi itu bukti cinta kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kamu memang ingin meraih cinta Allah, ikuti aku, jalanku ini. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ghafurur rahim. Li'allah, ya, agar supaya ya'lamal ahlul kitab, ya, ahlul kitab, pemilik kitab itu tahu Allah yakdiruna, bahwa mereka tidak memiliki kuasa ala syai'in sedikit pun min fadlillah, pemberian Allah, fadlullah. Kamu dulu menjadi umatnya Nabi Isa, murtad dari Nabi Isa. Kenapa? Kamu tidak menggabungkan kepada ahlul Quran. Bisa saja terjadi.
Ya, hadirin rahimakumullah, kalau dulu pemurtatannya itu tadi satu, tidak mengikuti Al-Quran. Sekarang yang diikuti terlalu banyak ya. Lebih berpeluang murtad kemana? Nah, sekarang tidak usah pindah agama, KTP-nya tetap, tapi cara pandang, cara memahami kehidupan jangan memakai ajaran Quran. Quran itu hanya kau upacara, bukan kita pahami sebagai sebuah cara kehidupan. Realitanya kan gitu kan. Hadirin rahimakumullah, agar ahlul kitab tahu bahwa mereka sedikit pun tidak memiliki kuasa min fadlillah dalam urusan karunia Allah, itu wewenang Allah. Ini yang harus jadi ketakutan kita. Lu kalau iman Islam itu wewenang Allah, ya berarti Allah yang berwenang untuk mencabut maupun memindah karunia ini kepada orang lainnya. Itu ya. Wa annal fadla, dan bahwasanya karunia semata pemberian itu biadillah, di tangan Allah. Coba, itu yang menyebabkan Nabi takut itu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik reflektor tadi. Ini ada lampu dibalik, lampunya nublek apa enggak? Ya? Hati mukmin dirublek ini, jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, sabit, tetapkan ya qulubana, hati kami, ala dinik, di atas pijakan Islam ini. Berarti apa? Bolak-baliknya hati itu karena dipengaruhi bolak-baliknya silih bergantinya peristiwa-peristiwa yang kita alami. Seharusnya hati kita jangan dikuasai itu. Makanya Nabi Ibrahim kan ya, inilah uhibbul afilin, itu agamanya Nabi Ibrahim. Aku tidak suka yang muncul tenggelam ini. Coba saya bertanya, seneng, susah, sedih, bahagia itu muncul tenggelam apa enggak? Hati kita kalau mengikuti itu sedih apa enggak? Sedih. Kenapa? Hati dikuasai terombang-ombang oleh pergantian suasana itu. Padahal hati itu harus menguasai pergantian suasana, dan itu tidak mungkin kalau tidak berpijak kepada keyakinan pada Allah. Ya, Allah kan menegaskan, wala nabluwannakum bisyai'in, akan aku uji kamu sedikit. Dunia itu sedikit. Kenapa? Kita di dunia kan mengenal tolak ukur waktu 24 jam. Di akhirat tidak ada 24 jam. Kita mengenal menit, detik, bulan, tahun, abad. Di sana tidak ada mengenal hitungan itu. Maka dunia ini sedikit, dan corak ujiannya itu yang menyenangkan, dan wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan aku coba dengan baik buruk sebagai cobaan. Kamu tetap tidak hatimu atau dikuasai itu. Jadi agama Nabi Ibrahim itu inilah uhibbul afilin, aku tidak suka yang muncul tenggelam sebagai standar keselamatan. Kalau senang berarti benar, kalau susah berarti salah, benar. Makanya banyak yang murtad. Kenapa? Itu yang menyebabkan Qarun berpindah haluan, enak mengikuti Fir'aun, maka Nabi Musa soro kayak gini. Terus di dalam hidup tidak ada. Padahal Fir'aun itu lebih soro dari Nabi Musa. Kenapa? Harus mempertahankan pengikutnya yang begitu banyak. Harus mempertahankan sesuatu yang tidak absolut, diabsolutkan. Bisa enggak? Mempertahankan yang tidak mutlak dimutlakkan. Apa enggak sedih? Apa enggak pegel itu ya? Oh jangan memutlakkan, dunia tidak ada yang mutlak. Itu ya. Tapi diturunkan Al-Quran sebagai standar mutlak supaya apa? Pijakannya tadi. Coba itu ya. Jadi baik buruk itu cobaan. Ya, hadirin rahimakumullah. Tapi sekarang kan enggak. Kita diuji bukan peristiwa berganti-ganti. Kita diuji cara bagaimana mensikapi ya pergantian suasana tadi. Cara siapa yang kamu gunakan? Itu ujiannya cara itu tadi. Jadi biadillah di tangan Allah. Makanya doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pergantian suasana pun di dunia tetapkan kebaikan, tidak lepas dari kebaikan Engkau ya Allah. Itu ya. Banyak iman yang copot justru di saat sedih, banyak iman yang copot justru di saat senang. Peluangnya sama. Sampai umat Rasulullah ini kadal fakru ayyakuna kufron. Meskipun ada peneliti
kesahihannya masih dipertanyakan, tapi hadis itu benar ya. Katal faqru ayyakuna kufron. Fakir, hampir fakir jadi orang kufur. Jadi sebab fakir menjadikan orang kufur. Sekarang enggak. Justru banyak orang kufur justru karena kondisi kekayaan. Kalau miskin itu hampir. Kalau hari ini justru kondisi nyaman itu banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biadillah. Karunia itu semata di tangan Allah. Yu'tihi mayyasha, yang Allah berikan siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah punya kehendak supaya iman tidak dicabut, saya punya standar larangan. Supaya iman ditetapkan, saya punya standar perintah lakukan. Kalau kamu ingin ditetapkan masuk dalam kehendak, ikuti kehendak hukumnya. Bukan kehendak lalu tidak punya pegangan. Jadi imannya itu tidak pernah dirawat, dipelihara. Nanti Allah itu kan menetapkan iman sekehendaknya, tapi kehendak hukumnya tidak pernah dijadikan standar pilihan di dalam memelihara kekokohan iman, tetapnya iman. Wallahu dzul fadlil adzim. Sedangkan Allah itu dzul fadli, pemilik karunia al adzim yang besar. Itu tadi ya. Nabi Muhammad itu pernah menginginkan jadi nabi, enggak kan? Enggak pernah. Enggak pernah belajar. Itu saja takut. Kenapa? Bisa diberikan kepada orang lain. Nabi Muhammad enggak pernah meragukan Allah. Iya. Tapi karunia Allah bisa dipindah-pindah kalau kita tidak hati-hati memelihara karunia iman Islam kita. Saya pikir itu sudah saya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.